Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita dipersatukan kembali dalam ibadah Raya Natal. Hari ini seluruh bumi bersyukur dan bersorak-sorai merayakan Natal. Kidung puji-pujian bergema mengagungkan namanya. Yesus yang hadir menjadi sahabat bagi semua orang, menyatakan kasih, rahmat, dan pengharapan. Di masa pandemi ini, mari kita tetap bersyukur dan bersukacita, menikmati kasih dan anugerah-Nya dalam merayakan Natal. Natal tahun 2020 ini, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi Marta yang sibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk menjamu tamu. Tapi Tuhan ingin kita seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, menyiapkan hati untuk dilawat oleh Tuhan. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita menghadap Bapa di surga yang telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita siapkan hati kita dalam satu pujian mulia bagi Allah. Mari kita mohon pimpinan dan penyertaannya di dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah Natal kita di tanggal 25 Desember tahun 2020 dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam ibadah ini. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur. Seluruh bumi sujud, menyembah dan meninggikan namanya. Satu pujian, Allahku dahsyat.
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Natal mengingatkan akan Kristus yang hadir bagi dunia, menyapa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita kekal. Kehadirannya menjadikan dunia, bahkan malaikat di surga, menyambut dengan sorak-sorai. Dia Allah yang benar, Dia Allah yang penuh kuasa, dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Mari kita nikmati sukacita Natal, menyanyi dan menari untuk Tuhan dalam pujian Allah mana yang besar seperti Allah kita, dan kalau roh Allah ada di dalamku. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa,
kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Beni Solihin dalam satu tema, mereka akan menamakannya Immanuel. Mari kita sambut dengan satu pujian, seorang anak telah lahir untuk kita. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan sayangi. Selamat Hari Natal. Saya Pendeta Beni Solihin dengan sukacita boleh hadir di tengah-tengah saudara dan bersyukur pada Tuhan. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di saat Natal ini kepada saudara-saudara yang disayangi Tuhan. Saudara, setiap kali kita memperingati Hari Natal, tentu saja berbeda keadaannya dengan tahun-tahun yang lalu, bukan? Tapi tahun ini perbedaannya sangat luar biasa karena kita memperingati Natal di tengah-tengah situasi dunia dan juga Indonesia yang masih berperang melawan COVID-19. Saudara, orang-orang yang terpapar semakin banyak, yang meninggal dunia terus bertambah, dan hidup semakin sulit, bukan? Juga dengan keadaan ekonomi dan emosi kita. Sangat mungkin terjadi, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, mungkin termasuk saudara-saudara sekalian, berada dalam keadaan yang begitu pesimis, lesu dan tidak bergairah lagi untuk berharap kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, justru kita membutuhkan firman Tuhan. Biarlah ibadah Natal ini menjadi saat di mana Tuhan bekerja melalui firman dan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, saudara, agar kehidupan kita bersemangat kembali sebagai anak Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Oleh karena itu, saudara, saya ingin sekali untuk boleh mengajak saudara-saudara berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Dia, memohon pimpinan dan bimbingannya. Bapa dalam surga, kami akui kami membutuhkan firman-Mu. Tolonglah kami
Biar Roh Kudus-Mu bekerja membukakan kami telinga, pikiran, dan hati untuk memahami firman-Mu. Agar kami sungguh-sungguh diteguhkan kembali di dalam ibadah Natal ini. Bapak, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan, pakailah dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasainya, sehingga perkataannya maupun pemberitaannya tidak disampaikan dengan hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh dengan kekuatan Roh Allah, agar kami bisa berubah, Tuhan, dari yang lesu menjadi bersemangat lagi. Terima kasih Bapa, kami menanti-nanti firman-Mu. Karena itu berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, salah satu hal yang membuat perasaan seseorang yang terpapar COVID-19 begitu berat ialah ketika ia masuk ruang isolasi atau ICU, tidak ada seorang pun anggota keluarganya atau sahabat baiknya yang diizinkan untuk menyertai dia. Saudara, saya telah membaca beberapa kisah dari orang yang terpapar COVID. Sungguh miris, saudara. Di saat mereka menderita kesakitan yang luar biasa, keringat mengucur seluruh tubuh, susah bernapas, paru-paru seakan-akan mau meledak, mereka merasa sangat-sangat kesepian. Dan juga ketakutan, saudara. Mengapa mereka merasa kesepian? Karena tidak ada seorang pun di dalam ruang itu yang mereka kenal. Yang kedua, kenapa mereka takut? Karena mereka tidak yakin apakah mereka akan sembuh atau akhirnya mereka akan meninggal dunia. Saudara, pada saat seseorang berada dalam keadaan demikian, apa sih kebutuhan terbesar yang ada pada orang itu? Jelas bukan gelar, uang, harta, kekayaan, jabatan, atau popularitas. Pasti tidak ada gunanya, saudara. Lalu apa kebutuhan terbesar orang itu, saudara? Kebutuhan terbesarnya adalah kehadiran seseorang yang mereka kenal, yang menemani mereka atau menyertai mereka pada saat-saat seperti itu. Tidak harus orang itu banyak bicara atau berbuat ini dan itu, tapi kehadirannya saja, saudara, sudah cukup untuk menghilangkan sebagian rasa kesepian dan ketakutan mereka. Saudara, sebetulnya sudah menjadi satu natur atau sifat manusia pada umumnya, membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Terlebih di saat ia mengalami persoalan yang begitu berat dan menakutkan. Tapi saudara, seandainya ada orang yang mau menemani kita dalam keadaan waktu kita menghadapi masalah yang begitu berat, pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa lama orang itu bisa menemani kita? Yang kedua, saudara, berapa banyak sih perhatian yang bisa dia curahkan kepada kita? Yang ketiga, apakah dia mampu menolong kita? Saudara, jelas dari sini, saudara, kita tidak boleh berharap kepada manusia. Boleh pertolongan itu datang dari manusia, boleh. Tapi sumber pengharapan kita pada Tuhan sebetulnya. Tuhanlah Allah yang mampu segala-galanya menolong kita. Bahkan yang mustahil pun dimungkinkan karena Dia. Saudara-saudara, di saat-saat kita sedang mengalami masalah yang begitu pelik belakangan ini karena COVID-19, segala sesuatu jadi berubah, membuat kita frustrasi, pesimis dalam hidup, dan juga kita menjadi takut menghadapi masalah dalam kehidupan yang begitu makin lama makin berat, kita membutuhkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bila sekarang kita sedang mengalami ketakutan dan persoalan yang begitu berat, saat inilah kita kembali kepada Tuhan. Saat inilah kita harus percaya lagi kepada Tuhan, sumber pertolongan kita, saudara. Saudara-saudara, dengarkanlah berita Natal, bahwa anak yang dilahirkan itu harus dinamakan Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita.
Saudara jangan pernah lupa bahwa Allah yang saudara sembah setiap minggu, setiap hari, setiap saat adalah Allah yang menyertai saudara. Dia bukan Allah yang jauh di sana, saudara, yang hanya berdiam di tatah kemuliaannya dan tidak peduli pada engkau dan pada saya. Apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Tidak, saudara, dia peduli pada kesulitan-kesulitan kita. Itulah yang disebut Immanuel. Saudara, barangkali saudara bertanya, jadi sebetulnya apa sih arti Allah Immanuel itu? Saudara, jujur kalau kita memeriksa Alkitab, kita tidak mendapati banyak arti penegasan daripada atau penjelasan daripada Allah yang Immanuel itu. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh Allah Immanuel itu, kita tahu betapa berartinya dia. Apa yang dilakukan oleh Allah Immanuel itu? Saudara, yang pertama, dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Saya kembali ke Matius 1 ayat 21-23 yang telah kita baca tadi, saudara. Itu sebetulnya adalah kisah atau bagian kisah dari kisah Yusuf, pemuda yang sedang galau. Karena tunangannya Maria hamil, saudara. Dia merasa kecewa karena merasa dikhianati. Dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya Maria itu di depan umum. Tapi sebelum dia menyatakan maksudnya, saudara, malaikat Tuhan datang kepada dia di dalam mimpi, saudara-saudara. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan benih seorang laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Lalu malaikat itu mengatakan lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara-saudara, dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, penyelamatan umat manusia dari dosa itu sebetulnya urusan Tuhan. Pengampunan itu hak prerogatif Tuhan. Tapi mengapa dikatakan anak yang dikandung Maria itulah yang akan menyelamatkan? Karena sebetulnya anak itu adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan disebut namanya Immanuel. Saudara-saudara, jadi Allah yang Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, yang menjadi manusia seperti kita, berjalan bersama dengan kita. Untuk apa, saudara? Untuk membela kita, untuk menjadi tumbal kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Saudara, jangan pernah lupa mengapa manusia mengalami ketakutan akan kematian. Karena sadar atau tidak sadar, manusia punya satu pandangan bahwa kehidupannya tidak akan selesai bahkan setelah kematian itu datang. Ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini selesai, saudara. Dan kehidupan di dunia kekekalan itu dimulai dengan pertanggungan jawab akan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Inilah yang membuat orang takut menghadapi kematian. Bukan cuma persoalan COVID-19, saudara. Tapi hampir semua manusia mengalami ketakutan saat menjelang ajal. Karena ini adalah saat pertanggungan jawab Tuhan telah tiba bagi mereka. Saudara, inilah yang berat di dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang bisa menyucikan dirinya sendiri. Tidak ada manusia, saudara, yang bisa untuk boleh membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Setiap dosa harus dipertanggungjawabkan. Setiap dosa upahnya adalah maut, saudara. Oleh karena itu, saudara, sehebat apapun manusia hidup dalam dunia ini, sesukses apapun dia, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, apa sih artinya? Kalau pada akhirnya dia cuma menjadi bagian dapur api yang menyala-nyala, karena dilempar Tuhan ke sana, terpisah dari Allah sebagai pertanggungan jawab hidup atas dosa-dosa yang dia perbuat, apa artinya? Saudara-saudara, sebab utama manusia begitu takut adalah karena manusia tahu dia tidak mungkin mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dia perbuat. Tidak dengan ibadah, tidak dengan puasa, tidak dengan sembayangnya, tidak dengan sedekahnya. Tidak bisa, saudara. Manusia memerlukan pertolongan dari atas untuk menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa dan hukuman yang harus ditanggungnya. Saudara-saudara, saya mempunyai sebuah klip yang saya harap kita bisa menarik maknanya bahwa manusia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Mari kita saksikan.
Saudara, anjing itu tidak akan pernah bisa keluar dari sumur itu. Yang bisa ia lakukan adalah terus-menerus bertahan untuk berenang. Atau menggantungkan kakinya di celah batu. Tapi lama-kelamaan ia akan tenggelam, bukan? Karena kelelahan. Dan pada akhirnya dia akan mati, saudara. Saudara, demikian juga keadaan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyucikan dosa-dosanya. Dia membutuhkan pertolongan dari atas. Dan di malam Natal yang pertama, Allah pribadi kedua dari Tritunggal, Kristus namanya, turun menjadi manusia. Dia disebut Allah yang Immanuel. Allah yang datang untuk menyelamatkan engkau dan saya dari hukuman dosa-dosa yang kita perbuat. Dari murka Allah yang menyala-nyala. Ia rela menanggung penderitaan, kesakitan, hinaan yang seharusnya kita tanggung, saudara. Ia telah membayar lunas dengan kematiannya. Saudara-saudara, ia tertikam agar kita terlepas. Ia tersalib agar kita merdeka. Ia mati, saudara, supaya kita hidup. Saudara-saudara, Roma 8 ayat yang pertama mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, saudara. Kenapa? Karena penghukumannya telah ditimpakan kepada anak Allah yang bernama Yesus, Allah yang Immanuel itu. Sehingga kita tidak lagi harus membayar hutang dosa kita. Saudara, kalau kita berhutang di bank, lalu bank itu memburu kita dengan debt kolektornya yang menakutkan, kita tidak mampu apa-apa. Tapi kalau ada seseorang yang datang pergi ke bank, lalu membayar seluruh hutang kita, maka hutang kita lunas, saudara. Bank tidak lagi berhak untuk menuntut hutang kita, walaupun bukan kita yang membayar. Tapi karena seseorang telah membayarnya, lunaslah hutang kita. Saudara, prinsip yang sama dilakukan oleh Yesus. Ia pergi ke kayu salib, menerima cawan murka Allah yang menimpanya, yang membuat kematian bagi dirinya. Dia menanggungnya supaya engkau dan saya bebas dari dosa. Saudara, inilah yang disebut anugerah. Kita yang layak untuk dihukum, tetapi justru diselamatkan. Bahkan dia yang tidak layak untuk mati, dia rela untuk mati bagi engkau dan saya. Immanuel. Saudara-saudara, Immanuel datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini satu anugerah Allah yang luar biasa, saudara. Unbelievable, incredible, so fantastic, saudara, amazing, luar biasa anugerah ini besar bagi engkau dan saya. Saudara, dengan apakah kita bisa mengumpamakan anugerah Allah yang besar yang menyelamatkan kita? Saudara, izinkan saya bercerita satu cerita fiktif. Ada seorang wanita tua, saudara, yang dulu pekerjaannya adalah seorang PSK. Waktu muda dia cantik. Waktu muda banyak laki-laki yang terus mengejar-ngejar dia untuk meniduri dia dengan berapapun harganya. Uang yang masuk ke koceknya begitu banyaknya, saudara. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Apa yang mau dilakukan, dia lakukannya. Dia mabuk, dia minum obat. Wah, terserah dia hidupnya, saudara, sesuka-sukanya. Tapi setelah tua, saudara, satu persatu pelanggannya mulai meninggalkan dia. Penghasilannya menurun dengan tajam. Dia mulai sakit-sakitan. Dan pada akhirnya dia kena penyakit HIV, saudara. Mulailah penderitaan yang panjang menyertai kehidupannya. Dalam keadaan yang sangat miskin, dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Saudara-saudara, dia sampai pindah ke rumah kontrakan, mengontrak satu kamar yang kumuh. Lalu berjuang dengan penyakit yang tak kunjung selesai. Akhirnya dia tahu ajal akan menjelang kepada dia. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, datanglah seorang dokter muda dari puskesmas yang mendengar informasi tentang wanita ini. Saudara, seorang dokter muda yang ganteng, yang pandai, anak orang kaya, datang ke gubuknya, saudara-saudara, memeriksa dia dan merawatnya dengan baik. Saudara, setiap minggu dokter ini datang melihat keadaannya. Sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, saudara. Dokter ini dengan setia merawat dia. Sampai suatu hari, saudara,
Dokter ini menatap wajah sang PSK tua lalu berkata, "Aku ingin bicara serius dengan kamu." Saudara, wanita PSK tua ini menatap dengan serius pula lalu berkata, "Dokter, katakanlah apa yang dokter mau katakan. Jangan ragu-ragu untuk mengabarkan berita buruk seperti apapun kepadaku. Aku telah siap, dokter." Dokter itu menatap dengan lembut lalu berkata begini kepada wanita itu, "Aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Maukah engkau menikah dengan aku dan hidup bersama-sama dengan aku?" Saudara, wanita PSK tua itu terkejut. Dia melotot, kemudian dia membalikkan wajahnya, lalu menangis sejadi-jadinya. Dan dia menjerit-jerit dan berkata, "Dokter, kalau engkau tidak lagi mau merawat aku, pergilah. Aku memang tidak layak, aku wanita hina. Tetapi jangan kau hina seperti itu. Jangan kau hina seperti itu. Pergilah." Saudara, dokter itu terperangah. Lalu dia mendekati wanita itu dan berkata dengan serius, "Aku serius. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Maukah engkau hidup dan menikah dengan aku?" Saudara-saudara, walaupun dokter itu terus-menerus mengatakannya, tapi wanita itu tetap tidak percaya. Kenapa, saudara? Karena tidak mungkinlah. Tidak mungkin ada laki-laki yang mau mencintai wanita PSK tua yang sakit-sakitan dan terpapar HIV, sedang menunggu ajal, tinggal kulit pembungkus tulang. Mustahil lah. Apalagi yang mencintainya adalah dokter muda, ganteng, pandai, kaya raya. Tidak mungkin, bukan? Betul, saudara, tidak mungkin. It's amazing, incredible, unbelievable, so fantastic. Terlalu fantastik, saudara. Tidak mungkin ada cerita seperti itu, bukan di dunia ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Anak Allah, bayi yang kecil lemah itu, yang sebetulnya Allah yang turun menjadi manusia, menyertai kehidupan manusia, yang berakhir kepada ujung-ujungnya penyalipan yang mengerikan itu. Tapi dia lakukan itu, dia cintai engkau dan saya. Kita seperti wanita PSK tua yang sebetulnya tidak layak di hadapan dia, yang tidak berharga untuk ditebus. Tapi dia telah menukar diri kita, orang-orang berdosa ini, dengan kematiannya di kayu salib. Karena dia mengasihi dan mencintai kita luar biasa. Saudara-saudara, Immanuel artinya dia datang untuk membebaskan kita dari dosa. Saat ini kalau engkau belum pernah menerima Yesus dan bertobat kepada dia, katakan, "Tuhan, aku bertobat dari dosaku. Aku menyesal. Tolong selamatkan aku dengan kematianmu. Tanggung dan pikulah dosa-dosaku." Pasti dia akan menerima, saudara. Tidak ada orang berdosa yang datang pada dia yang tidak diterimanya. Tidak ada orang berdosa yang menjerit pengampunan yang tidak diampuninya. Seperti apapun dosa yang saudara perbuat, dia mampu untuk boleh memikulnya dengan kematiannya di kayu salib. Saudara, datanglah. Saudara-saudara, pernahkah engkau berpikir, kenapa Allah berlama-lama dengan COVID? Kenapa seluruh orang di dunia yang pintar-pintar untuk mencari vaksin dari COVID ini ternyata tidak mampu menemukan vaksin dengan begitu cepat? Saya tidak tahu sebabnya kenapa Allah berlama-lama dengan COVID ini. Tapi ada satu pemikiran yang saya pikirkan, saudara. Allah berlama-lama dengan COVID ini karena Allah menunggu sebagian orang untuk bertobat lebih dahulu. Saudara, barangkali orang itu adalah engkau yang ditunggu Allah dengan penuh kasih sayang. Allah menunggu dan memberikan kau kesempatan hidup untuk kau bertobat di Natal ini. Datanglah kepada Tuhan. Dan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan dan hidup ngawur lagi, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kita mempunyai Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, yang kedua, apa sih pengertian Allah yang Immanuel? Apa yang diperbuatnya buat kita? Yang kedua, saudara, Ia menyertai kita untuk memberikan kekuatan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memahami bahwa kehidupan anak-anaknya di dunia yang telah cemar dengan dosa ini tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Berbagai persoalan, pencobaan, dan ancaman datang pada kehidupan orang yang percaya.
Sama seperti gandum tumbuh di tengah-tengah ilalang, saudara. Demikianlah kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak percaya ini. Tapi kita harus selalu ingat, saudara, bahwa kita punya Tuhan, Juru Selamat yang disebut Immanuel. Ia hadir bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, bergumul bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, ia bisa merasakan perasaan yang kita rasakan, kesepian kita, kegelisahan kita, ketakutan kita. Karena apa, saudara, dia bisa merasakan? Karena dia pernah menjadi manusia, sama seperti kita. Manusia yang terdiri dari darah dan daging. Manusia yang bisa berpikir, manusia yang bisa merasakan, manusia yang punya keinginan, hasrat, bisa dihina, dilukai, dan hidup dalam dunia yang sama, yang tercemar dengan dosa. Perbedaannya, saudara, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa seperti kita. Oh, saudara yang dikasih, dia patut menjadi teladan, dia patut menjadi contoh, dia patut menjadi simbol kemenangan, bahkan dia itu adalah kemenangan kita sendiri. Saudara-saudara, dia bukan Allah yang tidak peduli dengan persoalan engkau dan saya. Dia datang untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, dan dia datang menyertai kita untuk memberikan kekuatan di dalam setiap persoalan kita. Saudara, perhatikan. Memang kedatangan Sang Immanuel di malam Natal yang pertama bukan maksud untuk memulihkan ekonomi, politik, tapi ia adalah Allah yang Immanuel, saudara. Ia tidak membiarkan kita menghadapi persoalan-persoalan kita dalam dunia ini sendiri saja. Saudara, kalau engkau memperhatikan Injil, saudara, maka engkau akan mendapati, saudara, bahwa Yesus adalah orang yang concern dengan kesusahan orang lain, kesukaran orang lain, kesakitan orang lain. Coba perhatikan Injil, saudara. Tidak ada orang sakit yang dibawa kepadanya yang tidak disembuhkan. Tidak ada orang sakit yang memohon kepadanya kesembuhan yang dia tolak. Bahkan ada 2 pengemis buta, saudara, yang berdiri di seberang jalan dan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah kami." Sampai orang banyak mendiamkan orang itu karena berisik. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Panggillah orang itu." Lalu setelah 2 orang itu mendekat, Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wow, saudara, inilah suara hati Immanuel yang ingin bertanya kepada engkau dan saya di setiap saat, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara, ia ingin orang buta itu mengungkapkan keinginannya, permohonannya, doanya. Dan kedua pengemis buta itu berkata, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Alkitab berkata apa, saudara? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka dapat melihat, saudara. Saudara, ketika satu kali Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya membutuhkan makanan, karena hari sudah mulai gelap, dia tidak berkata kepada para muridnya, "Suruhlah mereka pulang, panitia tidak menyiapkan makanan." Tidak, saudara. Tetapi ia mengumpulkan mereka, ia memecah-mecahkan roti dan ikan yang ada pada mereka. Maka terjadilah mujizat yang mengherankan, sehingga ribuan orang mendapat makanan dari roti yang dipecah-pecah dan ikan yang dipecah-pecah itu. Saudara, Allah menyertai mereka. Itu artinya Allah tidak membiarkan mereka pulang dengan kelaparan. Allah tahu kebutuhan fisik kita. Allah tahu kita perlu makan. Allah tahu kita perlu minum, saudara. Saudara, pada waktu murid-muridnya khawatir akan masa depan mereka, tentang apa yang mereka makan, minum, dan pakai, Tuhan Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara-saudara, kita diminta untuk percaya kepada Bapa Surgawi, bahwa Bapa memelihara, bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Tuhan ingin meyakinkan diri kita, berimanlah kepada Tuhan, berimanlah dan percayalah. Terlebih lagi Dia yang pernah turun jadi manusia, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun juga.
Saudara, tetapi perhatikan, Allah menyertai kita bukan berarti Allah akan membuat kita menjadi kaya raya, berkelimpahan, dan selalu sukses. Tidak, saudara. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa para gembala yang sederhana yang datang ke Bethlehem setelah melihat bayi Yesus dan menyembahnya, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan akhirnya Alkitab mengatakan mereka menjadi kaya raya. Pernah saudara menjumpai perkataan itu? Tidak, bukan? Saudara-saudara, coba perhatikan bahwa orang Majus yang telah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur dibalaskan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka pulang, mereka menjadi saudagar atau pembisnis yang besar sekali. Tidak pernah, bukan? Begitu juga Alkitab tidak mengatakan bahwa kehidupan Maria dan Yusuf setelah mempersembahkan diri untuk melahirkan Yesus dan menjadi Bapak Yesus, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Tidak, saudara. Mereka tetap bekerja sebagai tukang kayu yang sederhana dan terbatas. Meskipun demikian, saudara, Allah berjanji akan memelihara anak-anaknya, orang yang percaya kepada Dia, saudara. Ia tidak pernah meninggalkannya di dalam pergumulan hidup di dalam dunia yang sulit ini. Allah menyertai, Allah memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Saudara, saya mengenal satu pasutri anak Tuhan. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, kadang-kadang menjadi WL di gereja mereka. Tiba-tiba mereka dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja masing-masing dalam masa pandemi seperti ini. Saudara-saudara, mereka mulai kalut, bayar cicilan motor belum habis, kontrak rumah harus dibayar bulan depan, pinjam kiri kanan sulit setengah mati. Mereka mendaftar pekerjaan lain, tapi mana ada perusahaan yang mau menerima pegawai baru di tengah-tengah masa yang sesulit ini. Saudara-saudara, ketika mereka tunggu 1 bulan, 2 bulan, persediaan uang mereka, tabungan mereka sudah habis. Mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, mereka menjerit dengan menangis kepada Tuhan agar mereka mendapat pertolongan daripada Tuhan. Saudara, akhirnya istrinya mulai membuka usaha makanan dan rantangan, dan mereka menawarkan kepada perusahaan-perusahaan di sekitar rumah mereka dengan harga yang rendah. Saudara-saudara, yang mengejutkan adalah ternyata banyak orang menyukai masakan istrinya. Sang suami membantu masak, juga membantu distribusinya, dari 2-3 orang menjadi 20-30 orang, dan sekarang membesar luar biasa. Pegawai-pegawai yang dipekerjakannya puluhan banyaknya. Saudara-saudara, mereka berkata, kami tidak pernah menduga perbuatan Tuhan kepada kami. Ketika kami berseru, Dia menolong kami. Dan yang lebih mengembirakan, Pak, kami bisa berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jalan Allah tak terselami. Allah yang menyertai berarti Allah yang memberikan jalan keluar di setiap persoalan kita. Dia hadir bersama dengan kita. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman yang tiba-tiba istrinya, saudara, diperiksa oleh dokter. Ada satu tumor ganas di otaknya. Kalutlah hidup mereka. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana harus mereka lakukan. Dokter mengatakan operasi secepatnya. Saudara-saudara, jadwal operasi yang sudah dijadwalkan dirubah oleh dokter sendiri karena satu hal. Mereka pulang kembali ke rumah. Tiba-tiba suaminya berpikir cari dokter lain dahulu sebagai second opinion. Saudara, dokter yang lain berkata tidak perlu dioperasi, kita coba kemoterapi. Saudara-saudara, mulailah kemoterapi yang panjang. Selama 7 minggu, 30 kali kemoterapi. Saudara-saudara, ketika istrinya menjalani itu 1-2 kali masih kelihatan segar. Di tengah-tengah mulailah rontok rambutnya, sakitnya luar biasa. Ia menulis WA kepada teman-teman juga kepada saya, tolong doakan. Kami doakan tiap malam, saudara. 30 kali kemoterapi selesai, istrinya tetap sehat. Oh, puji Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada anak-anaknya ketika kesulitan, mengalami masa kesukaran di dalam kesulitan-kesulitan hidup di masa kini. Allah yang menyertai memberikan kekuatan.
Saudara, itulah yang dipahami oleh Paulus, saudara. Sejak dia menjadi seorang Kristen, hidupnya tidak makin mudah, saudara. Justru kesulitan, kesukaran, tantangan, cobaan, godaan, dan orang-orang yang ingin membunuh dia itu semakin banyak. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, bahkan di dalam penjara, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, baik perkara ekonomi, perkara kesehatan, perkara relasi, perkara apapun dapat kita tanggung di dalam siapa? Bukan dalam kekuatan kita, tapi dalam kekuatan Dia. Kekuatan Sang Immanuel, Allah yang menyertai. Disitulah kita selalu menang atas segala pencobaan yang datang pada kita. Segala persoalan yang menimpa kita. Jangan takut, saudara. Jangan menjadi lesu. Karena kita mempunyai seorang juru selamat yang selalu memperhatikan kita, berjalan bersama dengan kita, tahu perasaan kita, dan tahu apa yang kita butuhkan. Dia pun maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali beriman kepada Tuhan. Kembali percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak sendiri, bahwa Dia selalu menemani kita. Berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan, karena saya yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Temani aku untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Aku percaya kepadamu. Pegang tanganku, jaga langkahku, Tuhan. Juga jaga hati dan imanku. Saudara, selamat Natal. Allah yang Immanuel adalah juru selamatmu dan juru selamatku. Jangan pernah kita menjadi lesu. Jangan pernah kita menjadi lelah. Jangan pernah kita menyerah. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu telah kami dengar dan Roh-Mu bekerja kepada kami. Kami diingatkan lagi bahwa juru selamat yang kami miliki adalah juru selamat yang disebut Immanuel. Juru selamat yang membebaskan kami dari dosa. Juru selamat yang memberi kekuatan kami ketika kami menghadapi hidup dengan penuh kesukaran. Ampuni kami yang sering kali mengandalkan kekuatan kami yang tidak seberapa ini. Itu sebabnya kami sering menjadi letih dan lesu. Tapi kami mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Temani kami terus, Tuhan. Jaga kami, jaga hati, hidup kami, dan iman kami. Kami serahkan seluruh persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Natal yang indah ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hidup dalam terang firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan berpusat kepada Kristus yang berdaulat atas hidup kita, dan terus merasakan kasih dan penyertaan-Nya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya, mari kita memberikan persembahan terbaik untuk menunjang pelayanan. Dengan naikkan satu pujian, kabar gembira besar. Gembiralah saudara, beri hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara, bernyanyilah lega, kasihilah sesama, sejati dan mesra. Indahnya masa Natal tiada bandingnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal Yesus Kristus menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kami mau terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan tetap bersyukur dan bersukacita merayakan Natal. Kami juga menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimohon untuk berdiri. Kita naikkan pujian Muliakanlah dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Karelolo yang ditutup dengan pujian Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dalam seluruh perayaan Natal ini. Amin. Amin. Amin.
Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, Gereja dan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kami, Majelis Jemaat dan Rohaniawan Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.